naik Ioniq 5N. Thank you. Yap. Jadi Mas Imam langsung kita suruh cobain ya. Ya. Ini apa ini bunyi? Seatbelt. Seatbelt dua-duanya belakang. Oh, jadi kalau di wilayah sini harus ya CBD ya? Di mobil ini. Oh, di bawah. Wajib masang dia. Oke. Kemarin jadi pemateri kayaknya nih. Hah? Kemarin Kenapa? jadi pemateri. Apa maksudnya? Sorry? Pemateri apa? Komunitas. Oh iya. Ioniq 5 ya. Yap. Itu Hive namanya, Hive Hive ya? Community. Udah banyak loh Bang Alek di wilayah sini. Iya ya. Iya, Ioniq 5. Ya pokoknya kalau nggak Ioniq 5 plat genap gitu. Iya, betul. Kalau Ioniq 5 udah kayak Avanza di sini. Wih, ada suaranya ini. Ada. Ada Mas Imam. Ini kita lagi pakai yang ignition ya. Iya. Jadi bisa rubah-rubah. Jadi bisa pakai suara mesin ya. Seatbeltnya ada yang kelepas mungkin. Seatbelt guys, ada yang kelepas gak? Oh mungkin abangnya duduk di tengah ya, dia ngebacanya tengahnya nggak dipasang. Tengah soalnya. Oh enggak ada yang duduk di sana. Iya. Oh iya. Pasangin aja yang tengah biar nggak bunyi. Iya. Nih maklum kita orang Gas tipis-tipis ya. Gas tipis-tipis boleh. Gas tipis-tipis. Boleh. Kita masuk terowongan aja. Yuk. Wait. Ada suara. Siap. Wait. Oh, lu. Bisa. Pusing dah. Kayak roller coaster loh. Tadi berapa kecepatannya itu? Nggak lihat, saya juga nggak lihat. Buset dah. Instan gitu ya? Ya high performance kita Mas Imam. Luar biasa. Wih, mantap ini. Tapi saya nggak berani Bang Alek. Gak apa-apa nanti. Begitu? Nanti Alek yang dengan teman-teman bisa tahu lah gambarannya nanti. High Iya. performance ini yang Ioniq 5N ini sangat berbeda dengan yang umum ya. Gitu karena harga juga pasti beda. Lanjut lagi ya. Wow. Ini udah kayak suara pesawat loh. Astagfirullah. Ini Bang Alek. Udah. Aduh. Terowongan lagi. Yang lain belum nih. Mas Imam udah saya undang nih. Wow. Kena loh odometernya. Kena tadi. Berapa detik doang ya? Hah? Gak ada 5 detik ya? 0 ke 100 ya berapa Bang Alek? 3,4. 3,4. Gas tipis-tipis saja. Ioniq 5N. Ini mobil luar biasa teman-teman. Tadi saya sedikit nyoba performanya. Teman-teman harus cobalah. Keren. Dan kita sekarang sedang ada di N Branch Experience yang ada di SCBD ya. SCBD Park, tepatnya di Senayan Park. Kompleks Senayan Park. Nah, ini khusus untuk N Branch Experience Center. Jadi banyak sesuatu yang ada di sini, bukan hanya mobilnya. Kita juga akan ulas mobilnya. Yuk masuk ke dalam.
Nah, kita udah izin ya masuk ke sini, teman-teman. Jadi udah tinggal masuk aja. Masuk di pintu awal sudah disandingkan, disajikan oleh gambar Ioniq 5 yang mana dia ternyata winner World Card Awards. Kayaknya bukan Ioniq 5N-nya doang deh. Ioniq 5-nya juga, Ioniq 5 biasanya juga udah banyak menggondol penghargaan seperti ini. Nah, ini lokasinya, teman-teman. Jadi saya tadi izin sama beliau. Nanti mohon jelaskan juga Bang Alek untuk Siap. orang yang mau beli. Siap. Teman-teman kita yang mau beli, tapi saya izin muter-muter dulu ya. Boleh. Sambil Tapi ngeliat kasih unitnya. hitungan yang terbaik pokoknya. Terbaik. Karena nggak semua sales bisa jualan di sini. Bener ya? Nah, ini deh. Ah, di sini ada N Heritage. Ada beberapa unit sport dari Hyundai yang salah satunya yang dijelaskan yang di display di Gias 2024 kemarin. Nah, ini nih. Ya kan? Nah, dari sini ada sejarah-sejarahnya, testimoni-testimoninya. Kemudian juga ada sejarah lahirnya N. N aja saya menyebutnya apa ya? N aja dah udah. Nah, ini salah satu mobil rally-nya dari Hyundai i20, kemudian motorsport inspired-nya dari motorsport, kemudian melakukan eksperimen dan keluarlah N models. Dan lahirnya itu awal di Namyang, kemudian dikembangkan di Nürburgring di Jerman. Yang ngomongnya agak ini kalau Jerman ya. Salah juga sih sebenarnya saya ngomongnya. Motorsport, rolling lab, kemudian lahirlah Ioniq 5N. Jadi Ioniq 5N yang dijual di Indonesia ini ya salah satunya hasil eksperimen dan hasil kolaborasi antara Korea dan Jerman ya secara nggak langsung. Nah, ini mobil yang belum lama launching kemarin di Gias 2024 dan secara resmi dijual di Gias 2024 lalu. Kalau teman-teman berminat mobil ini bisa dipesan nih. Nanti untuk kontaknya kita cantumkan di video ya, di video atau di deskripsi video ini. Tadi saya udah merasakan experience-nya walaupun hanya sebagai penumpang. Tapi suatu saat mungkin kita coba dan oh ya kemarin juga sempat kita coba ternyata top speednya tuh bisa nyampe 250 walaupun di atas kertas nggak nyampe 200 loh. Di situ nggak nyampe 200. Tapi ketika mode sportnya diaktifkan itu bisa menyentuh kecepatan 250 dan ini instan karena tenaganya juga besar 650-an PS dengan torsi 770 Nm. Buset, ini mobil listrik. Nah, berbicara mobil listrik dan ini juga mobil sport. Sportnya bukan gimmick ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman kalau mikir nih buat punya mobil sport dengan ya harganya pasti di atas inilah jelas. Mikirnya bukan hanya sedikit gitu. Ya mungkin kalau punya dana berlebih nggak mikir lagi. Tapi kalau yang oke lah gitu kan. Ini bisa jadi pilihan. Kenapa? Karena walaupun dia sebuah mobil sport dengan dua motornya, ini adalah mobil listrik dengan jarak tempuh 400-an sekian dengan daya baterai 80 kWh. Ini irit banget loh. 400-an sekian kalau kita isi bensin dengan RON 90 aja itu 300.000 mah masih kurang. Sedangkan kalau dengan 80 kWh ini mampu menempuh dengan jarak 400-an itu nggak nyampe 200.000. Anggap aja kalau 1 kWh-nya 2.000 itu tinggal dikali 1 kWh-nya 2.000 tinggal dikali kWh-nya dia yang 84 itu nggak nyampe 200.000 bisa isi full tank mobil ini. Itu luar biasa teman-teman. Ya artinya ini mobil sport dan mobil listrik yang mana solusi yang ingin membeli mobil listrik dengan budget atau dengan efisiensi bahan bakar yang maksimal, ya udah beli mobil listrik. Itu. Lalu untuk dia juga free ganjil genap karena ini mobil listrik serta dia punya pajak yang sangat murah. Pajaknya nggak nyampe 1 juta. Itu. Dan pertanyaannya mungkin apa sih bedanya dengan Ioniq 5 biasa, Ioniq 5N dengan Ioniq 5 biasa? Yang pasti dari sisi penggerak dia udah AWD, all wheel drive, dilengkapi dengan 2 motor depan dan motor belakang. Kemudian untuk performanya yang membedakan. Ini performa daily bisa, kalau mau performa sport, ada tombol-tombol di dalam itu yang bisa teman-teman adjust biar mobil ini mendapatkan torsi yang maksimal, suspensi yang optimal, dan tenaga yang
nggak bisa diragukan. 0 sampai 100-nya itu cuman 3 sekian detik. Tapi kalau menurut saya sih itu masih di bawah 3 detik deh. Keren. Kalau tampilan luar nyaris sama ya, untuk dimensinya sama dengan Ioniq 5 biasa yang tadi beda-beda di aksesoris, dan setiap aksesoris itu ada kegunaannya. Panjang ini 4,7 meter sekian, wheelbase-nya 3 meter loh. Keren ini mobil, kayak mobil sedan ya. Terus di depan ini bukan aksesoris biasa, kalau di Ioniq 5 kan ketutup ya, lampu-lampu atau ketutup gitu. Tapi kalau ini ada ventilasinya nih, ada lubang-lubangnya untuk mendinginkan motor dan baterainya. Di bawahnya dia juga bisa dibuka nih dari sini. Kemudian di bawahnya ini juga sama, bisa dibuka menyesuaikan dengan suhu motor dan baterainya. Untuk lampuan sama teman-teman. Nah, kemudian di samping nih. Nah, sampingnya nih yang berbeda banget. Untuk bentuk peleknya udah jelas beda. Terus ring dimensi untuk disc brake-nya juga beda. Lalu ini khusus mobil yang diproduksi khusus Ioniq 5N ini ya, dari Pirelli loh. Italia punya ini. P0 dengan dimensi 275/35 ring 21. Cakramnya udah pasti depan belakang. Nah, yang menarik lagi suspensinya ya teman-teman. Jadi suspensi mobil ini bisa di-adjust secara elektrikal, menyesuaikan dengan mode berkendara atau menyesuaikan dengan kebutuhan dari driving itu sendiri. Karena banyak banget ini pengaturannya. Dia bisa circuit mode. Nah, circuit mode nanti menyesuaikan lagi, atau drag mode. Keren. Nah, ke belakang untuk handle-nya sama. Nah, di sini juga dia ada ventilasi-ventilasi kayak gininya, teman-teman. Oke, ya kita nggak bakalan banyak ngebahas eksterior, karena yang terpenting mobil ini adalah ketika berkendara dan di dalam kabinnya. Yuk kita masuk ke dalam kabinnya. Oke, ini dia teman-teman. Nah, ini mobil dari tadi nyala loh ya. Dari tadi nyala, karena ini sebuah mobil listrik, makanya nyala di dalam ruangan juga aman banget. Ini bedanya ya, secara look itu adalah warna dibandingkan Ioniq 5 biasa. Dia full black, hitam, semuanya hitam. Nah, terus joknya nih, ini jok-jok yang memang diperuntukkan untuk mobil-mobil sport, mobil-mobil kenceng, bucket seat. Jadi joknya bucket seat. Kemudian dia tetap tidak meninggalkan fungsi-fungsi yang sudah ada di Ioniq 5. Untuk fitur keamanannya tetap ada Hyundai Smart Sense, Adaptive Lane Keeping Assist dan lain sebagainya. Untuk Blue Link dan SOS juga masih ada. Untuk wireless charging juga masih ada. Ya masih lengkap lah. Untuk AC-nya udah dual zone. Kemudian di sini saya suka nih ada tombol EV Start and Stop. Nah, kemudian rasa duduknya. Nah, walaupun dia sebuah mobil listrik, mobil listrik ya, tapi rasa berkendaranya ini saya suka. Ini rasa berkendara kayak gini nih, udah rasa berkendara siap ngebut gitu. Ini menarik banget. Nah, ini yang istimewa. Jadi pengaturan yang membuat dia istimewa itu adalah di pengaturan-pengaturan ininya nih. Di sini ada N-Track teman-teman. Jadi N-Track ini ada beberapa opsi yang bisa teman-teman gunakan. Ada N-Torsi Distribution. Jadi ini bisa ini karena mobil display ya, bisa diatur untuk torsinya, distribusi torsinya nih di roda mana gitu kan. Nah, itu kemudian N-Race ini banyak ininya kayak mode sirkuit lah ya, bukan lagi mode berkendara udah biasa. Ini N-Race ini teman-teman bisa memilih mobil ini dipergunakan mau dipergunakan di mana, mau drag race atau circuit race. Nah, kalau drag race jadi ada mekanisme optimalisasi baterai. Kayak mesin, ketika mesin itu mau dibuat untuk drag, biasanya mesin kan dipanasin dulu kan, di suhu optimal biar mobil tersebut meluncur secara instan. Nah, sama halnya di mobil listrik ini, jadi baterainya tuh bisa di suhu optimal gitu, tapi nggak nyampe 50% lebih juga sih, 50 derajat lebih juga enggak, masih di bawah itu, sehingga membuat mobil ini ketika pada mode drag race itu langsung melesat dengan tenaga yang sungguh lagi lebay nih, dengan tenaga yang sebesar itu. Bayangkan torsinya kan 770-an Nm, itu keren. Lalu ada circuit race, itu akan menyesuaikan nanti.
Jadi baterai tetap dijaga dengan suhu yang tidak sepanas ketika teman-teman di drag race, tapi tetap membuat tenaga yang besar. Itu salah satunya. Kemudian di sini ada custom juga nih teman-teman. Jadi kalau udah di mode N, ini mode N ya, karena mobil ini juga bisa dipakai daily, yang mode normal biasa kayak gitu-gitu. Dia bisa membuat motornya itu bisa di tingkat berapa nih, motor sport plus. Setirnya kalau di tingkat 3 ini lebih keras. Suspensinya, nah ini kelembutan suspensi bisa diatur juga. Dan lain sebagainya lah. Ketika teman-teman udah di mode sport, nah nanti muncul kayak gini nih. Tuh. Tadi kan mode biasa ya, mode sport kayak gini, udah siap meluncur. Nah ini sampai suara aja bisa muncul kalau ada di mode N. Ini udah mode N ya. Ada suhu motor juga kelihatan di sini nih. Motor kelihatan nggak? Motor depan, motor belakang, suhu baterai sampai terlihat di sini 22 derajat Celcius. Ini dingin banget ya untuk baterai segini. Kemudian untuk setir, suspensi, jadi lihat di sini juga ada indikasinya. Biar teman-teman itu ketika udah di mode N itu setir, suspensi itu lebih keras. Itu teman-teman. Nah, tombol-tombol di sini fungsinya untuk teman-teman yang mau ngatur tombol-tombol custom maksudnya. Di settingan ininya nih nanti bisa custom 1, custom 2 kan. Di sini tag tuh custom 1, custom 2. Custom 2 berarti beda pengaturan lagi. Gitu. Enak banget sih. Simple gitu ya. Udah semuanya udah full elektrik. Kemudian ini suara nih, suara mesin. Oke, dan ini ada tombol NOS. Kalau di mobil balap atau teman-teman kalau main game lah ya, dia kan ada tombol ini untuk narik kecepatan, jambak kecepatan, jadi biar lebih kenceng lagi sampai 250 bisa loh, padahal di atas kertas cuma di bawah 200, tapi ketika ini diaktifin bisa tembus sampai 250. Itu keren. Transmisinya matic teman-teman, ada di bagian sebelah kanan, udah auto semua untuk elektrikalnya. Oke, nah ini N launch control dan N shift ini bisa diaktifkan. Jadi kalau teman-teman mau aktifkan N shift ini, dia tuh. Nah, ini suaranya. Shifternya dimainkan, teman-teman. N launch juga salah satu fungsi dari N itu sendiri. Dan lain sebagainya masih banyak sebenarnya, tapi mungkin itu aja teman-teman sekilas. Nanti silakan teman-teman kalau berminat bisa test drive di N Brands Experience Center ini. Kalau baris belakang sama lah ya kayak yang lain, kayak Ioniq 5 pada umumnya, jadi nggak perlu kita ulas. Oke, itu aja, saya matikan lagi ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Bagi teman-teman yang tertarik dengan mobil ini, nanti akan kita tampilkan juga sales konsultan terbaik, karena nggak semua sales marketing bisa jualan Ioniq 5N ini. Sales tertentu aja, pilihan aja yang bisa jual Ioniq 5N ini. Kalau teman-teman punya pengalaman mungkin mengenai mobil satu ini, boleh komentar di bawah. Jika ada salah kata atau apapun itu, boleh komen. Terima kasih. Ya, buat teman-teman yang lagi nonton, untuk harga dari Hyundai Ioniq 5N ini itu dibanderol dengan harga 1M300 1 juta. Untuk tambahan warna matte seperti putih matte, biru matte, itu dia penambahannya di 3.500.000. Terus lagi untuk teman-teman juga yang nanti rencana pembelian tunai itu bisa langsung kontak ke Alex, nanti kita pembeliannya itu melalui website, karena memang mobil Hyundai Ioniq 5N ini hanya dijual di beberapa selected dealer aja, dan termasuk Alex yang dapat melayani sistem pembeliannya. Lalu untuk pembelian yang di luar tunai seperti pembiayaan, Alex juga bisa memberikan informasi untuk simulasi kredit untuk 0%, itu kita TDP-nya di 753 juta dengan angsuran 54.200.000, 11 kali angsuran, untuk yang bunga 0%. Lalu untuk bunga rendahnya kami ada di paket 5 tahun dengan TDP 324 juta, angsurannya 15.678.000 dikali 60 kali. Itu adalah simulasi paket kredit setahun 0% dan 5 tahun yang tenornya sangat lebih panjang. Nah, jadi buat teman-teman juga yang pengen tahu setelah pembelian itu nanti dapatnya apa saja, termasuk after sales-nya juga,
itu kita ada free pergantian part selama 4 tahun, ada free jasa servis 4 tahun. Terus kebetulan mobilnya sudah connect dengan Bluelink, maka provider Bluelink juga free selama 3 tahun. Terus ada juga bantuan direct selama 4 tahun. Lalu untuk garansi baterai utama itu selama 8 tahun atau 160.000 kilo, dan garansi motor listriknya baik depan dan belakang itu digaransikan selama 3 tahun atau 100.000 kilo. Lalu ada lagi garansi aki, audio, dan kelistrikan lain-lain. Untuk kelengkapannya, nanti teman-teman juga bisa dapat wall mount fast charging, nanti kita yang urus, bisa naik daya atau tambah daya juga bisa. Terus juga mobil ini sudah bebas ganjil genap, pajak tahunan juga murah, masih terjangkau. Terus juga dapat kaca film Smith, kita menggunakan Smith, depannya ke 40%, kanan kiri belakangnya di 60% kegelapan. Lalu ada karpet ludru Ioniq 5, serta nanti ada APAR, P3K, segitiga dudukan plat, surat jalan resmi Polda, dan pengiriman nanti via towing. Lalu untuk pembelian kita di sini kita menjual tidak hanya di Jabodetabek saja, namun dari Sabang sampai Merauke se-Indonesia kita bisa melayani. Namun memang harga tadi yang kami sebutkan adalah harga di Jabodetabek. Kemungkinan nanti akan ada perubahan PPN, ya cuman itu tidak terlalu besar untuk perubahan PPN-nya. Jadi buat teman-teman yang udah masih penasaran, tunggu apa lagi, silakan hubungi Alex di Hyundai Mampang Andalan. Terima kasih. Ini kita sekarang nyobain yang agak slow-nya ya Bang Alex ya. Pedal shift berarti. Pedal shift. Apa kalau yang agak slow? Ini udah slow. Oh, slow. Ya. Tapi Ya, modenya ya. udah tetap N ya? Tetap. Jadi cuman enggak ngagetin enggak. Nggak ngagetin ya? Kurang kencang? Kurang kencang? Ya. Saya udah deg-degan nih. Mau santai kan? Santai aja, santai. Nah, ini santai. Santai Bang Alex. Oke. Siap. Ini kebetulan emang sore agak rame. Biasanya di sini agak rame. Udah mulai padat. Udah mulai padat. Tetap pakai pedal shift apa? Nggak usah. Ini langsung otomatis ya? Pindah sendiri dia. Walaupun NS shift. Ya. Oh. Simpel itu. Yang harus menggunakan pedal shift apa? Gimana? Ya, Di pencet posisi manual. apa? Ini Oh, udah, bisa? Ini bisa. Selagi saya nggak perintahkan buat manual, Turun. dia akan otomatis. Oh. Nanti beda di sini. Nanti D2. Iya, iya, iya. Tapi kalau tuh turun sendiri dia. Iya, turun sendiri ya. Tapi kalau saya udah pencet sekali naiknya manual, D-nya hilang. Itu berarti udah manual. Oh, gitu. udah seterusnya manual. Iya. Oke, tapi tetap bisa otomatis. Bisa. Yang penting jangan dipencet-pencet lah ya itunya Iya, ya. nikmatin Oke. perjalanan biasanya. Menikmati perjalanan. Jadi mobil sport juga bisa dipakai daily. Ini Iya. contohnya nih. Tuh. Ini udah mode kalem. Mode kalem, tetap ada suaranya. Tetap ada suaranya. Suara burung ada nggak? Hah? Suara burung. Suara burung. Supersonic. Oh, speaker eksterior. Oh, ada pilihannya loh. Ada Tuh. Speaker eksterior dan speaker performa tinggi. performa. Oke. Ini apa nih? Buat apa nih? Ini yang kalau pindah gigi bedak. Oh, Tadi tuk, udah centang, gitu ya? makanya nggak dapet. Oh. Bedak tuh suara doang ya, bukan Iya. bukan ada sesuatu yang buat dia itu ya. Iya. Oke. Terus suspensinya tuh enak ya, sebenarnya normalnya dia kan independen ya, Yap. independent suspension. Tuh. Jadi bisa diatur kelembutan dan kekerasannya di modenya. Iya. Jadi kalau baterai itu apa, Bang Alex? Kalau lagi track, mau pakai tracknya tuh track drag mode atau mau track mode? Track mode tuh kejar lap. Kalau kejar lap nanti di sini ada sirkuitnya. Jadi orang kalau mau balap kan tergantung balapnya mau yang seperti apa kan. Kalau suka drag race, ya udah berarti nggak pilih yang drag mode. Drag mode. Baterainya nanti dibikin Panas. nggak panas Bukan sih, panas. hangat lah. Ya, sesuai. Hangat kuku. Kuku ayam. Kalau track mode dia nggak diusahain baterainya nggak hangat. Oke. Karena ngejar lap kan. Itu kan ngegasnya kan nggak habis-habis tuh selama 3 Iya. jam, 4 jam. Napasnya harus kuat. Iya. Luar biasa.
experience kita kali ini di N-Branch Experience Center. Tinggal kita coba yang ini belum nih, Apa tuh? si Supersonic nih. Wah ini. Kagak ngeliat kiri dia. Kacrut. Salon dia. Kacrut emang. N-Race tuh apa ya? N-Race? Oh, ini buat grip bannya sama tracknya juga sama. Oh sama kayak Yang- battery mode. Ya betul. Drag Ada race. yang buat baterainya, nah ini buat genggaman putaran bannya. Oh, Nanti di situ dia ada pilihan mau jalannya tuh yang sprint. sprint atau endurance. Oke. Itu. Kalau sprint ya drag ya kan? Ya. Endurance tuh sirkuit. Iya. Oke. Jadi itu juga nanti dia suruh milih tuh bannya teksturnya, jalanannya teksturnya kasar apa halus. Ada lagi pilihannya. Bisa. Jadi ban itu biar bisa nyesuaiin. Mantap. Iya. Padat ini. Padat ini. Rapet. Tapi mobil ini mah nggak usah khawatir, ini sport car yang daily use. Nggak usah takut bahan bakarnya akan terkuras habis, ya kan? Nggak dapat apa? Jambak. Udah pernah enggak? Udah pernah. Berarti ke arah halte ya. Iya kali aja langsung aja. Padat soalnya itu. Soalnya padat. Iyalah, tuh padat. BI Sudirman. Oh, tadi saya di sini ya. Pelan nungguin yang depan maju ya. Ya udah, cukup mantap. Gila ya. Cuman satu aja yang nggak bisa. Apa? Nggak bisa geber. Apa tuh? Nggak bisa berantem nggak bisa. Oh, Ini kan nggak ada kopling. iya. Nggak bisa ngeber doang dia masih mau. Gila loh. Worth it banget ini. Worth Ini it. masih mandi satu ini. Satunya panjang ya. Iya ya. Walaupun shifternya kan ininya Nah kan. tadi saya kalau jemput Mas Imam di sana tuh saya harus keluar dulu kan. Oh. Makanya saya minta ke sini. Iya, berarti ya. Karena masih rolling ke BCBD. Siap. Terus aman mah di halte aja kali ya. Halte ya. Oke. Oke, thank you Bang Alek. Yap, sama-sama. Mas Imam, sukses Sehat terus terus. buat tim channel Amin. dan tim review. Yo. Imam Munandar Like, channel. subscribe. Hah? Imam Munandar channel sekarang. Imam Munandar channel. Don't forget. Thank you. Yap. Box.